penggalian parit yang agak panjang, kami harus antri panjang sekali. Tetapi begitulah hidup di dunia ini, antri ya. Dimulai antri terus, tapi semua bersama. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah disampaikan tadi, mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita sudah mempelajari beberapa hari bahwa hidup kita ini sangat bernilai di mata Tuhan. Kita semua diciptakan hampir mirip seperti Tuhan, seperti Allah. Itulah sebabnya kita harus saling menyayangi, menolong satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Hidup ini adalah ujian bagi orang yang menganggap hidup itu seolah-olah menghadapi ujian setiap saat akan sangat berharga. Hidup ini juga hanya sementara, semua akan dihadapkan ke pengadilan Tuhan, tetapi kita tidak perlu takut karena semuanya Yesus. Dia adalah imam kita, dia adalah raja kita, dia adalah hakim kita, dia adalah pembela kita, dia adalah juru selamat kita. Semuanya dia. Sehingga kalau kita memiliki dia, aman. Itu saja. Biar kita dihakimi. Kalau dia juga yang membela, apa yang mau kita lakukan? Pagi ini kita akan mempelajari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma, sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma, bukan merupakan sesuatu yang kita capai oleh kekuatan kita atau kepintaran kita atau usaha kita, tetapi anugerah yang kita terima. Itulah sebabnya judul khotbah pagi ini adalah bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kalau kita mau hidup bahagia, bersyukur. Tapi kalau mau tidak bahagia, mengomel, bersungut, komplain, dan lain. Bersyukur di dalam segala hal. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Kenapa? Karena ini kehendak Bapa. Syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 disebutkan di sana, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Salah satu kehendak Bapa itu adalah bersyukur, sesuai dengan judul renungan kita pada pagi ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu, bagi kita semua. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa pada hari ini? Bersyukur dalam segala hal. Tentu saja pada saat kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita patut bersyukur. Ada orang mengucap syukur hanya waktu senang saja, atau yang lebih parah, tidak ada ucapan syukur sama sekali dalam hidup kita. Tiap hari hanya bersyukur. Sungut-sungut saja yang keluar kadang-kala dari dalam mulut kita. Karena itu saudara dan saudariku seiman, mengucap syukurlah senantiasa. Entah itu di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan sulit. Belajar melakukan kehendak Bapa. Mengucap syukur itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Di dalam Yesaya 38 ayat 18 hingga ayat 19 dikatakan,
Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan tidak dapat memuji-muji Engkau. Hanya orang yang turun ke liang kubur tidak menantikan kesetiaan. Ayat yang ke-19 ini yang mau saya tandaskan. Tetapi hanya orang yang hidup, dialah